Coba ya saudara merenung apa yang saya katakan. Jika sesuatu yang dapat membuat kita bahagia, apa misalnya? Ya mungkin rumah saudara, mobil saudara, harta benda saudara, maka saudara akan menjaga hal tersebut ya. Misalnya kalau saya bicara harta, mungkin cincin belian, liontin yang dari emas, saudara akan menjaga dengan hati-hati. Nggak mungkin saudara taruh sembarangan. Seperti misalnya tusuk gigi, saudara pasti taruhnya sembarangan. Karena itu tidak bisa membuat saudara bahagia. Tetapi apa yang membuat saudara bahagia, saudara akan simpan dan saudara akan menjaga dengan hati-hati. Nah, saudara, ternyata sumber kebahagiaan manusia itu adanya di mana? Hati. Nah, harusnya kita menjaga hati kita dengan hati-hati. Tema saya pada pagi hari ini adalah menjaga hati kita. Sering kita mengabaikan hal tersebut. Akhirnya hati kita penuh dengan kotoran, ya hal-hal yang tidak baik, yang membuat sukacita saudara, kebahagiaan saudara berkurang dan mungkin hilang sama sekali. Nah, ini yang kita mau pelajari ya. Kalau anak saudara itu membuat sukacita saudara itu bertambah, membuat saudara bahagia, pasti saudara akan menjaga anak saudara dengan hati-hati. Nggak mungkin anak saudara itu main sembarangan yang kotor-kotor, saudara akan cuek, diamkan saja. Pasti saudara akan berusaha untuk menjaganya supaya tidak menyentuh yang kotor, yang jelek-jelek itu. Karena saudara cinta. Kenapa saudara bisa cinta? Karena dia bisa mendatangkan kebahagiaan. Begitu juga hati saudara. Sumber kebahagiaan saudara itu ditentukan oleh hatimu. Makanya saudara harus menjaga hati dengan hati-hati, waspada. Coba keluarkan firman Tuhan yang terambil daripada Amsal 4 ayat 23. Saudara jujur saja, mungkin selama ini saudara tidak menjaga hati saudara, sehingga saudara sukacitanya udah turun. Mungkin tinggal 60%. Kalau dapat makanan yang enak, saudara bahagia, sukacita. Begitu makanannya tidak sesuai dengan selera saudara, saudara hilang sukacitanya. Saudara sukacitanya ditentukan dari luar, masuk ke dalam. Padahal sukacita itu dari hati keluar. Dia tidak dipengaruhi oleh sekeliling. Itu saudara bisa kalau saudara mampu mengelola hatimu. Tapi selama ini semua ya kebahagiaan saudara selalu ditentukan dari luar masuk ke dalam. Itu bukan sukacita. Ya, mungkin happy, senang. Coba baca ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tadi saya katakan kalau cincin belian, ya harta apalah, emas gitu ya, saudara nggak mungkin taruh sembarangan, taruh di laci aja, itu juga saudara akan mikir 10 kali lipat. Pasti saudara akan menyimpannya di tempat yang mungkin rahasia, mungkin di berangkas. Begitu nggak? Kenapa saudara bisa begitu? Karena saudara menganggap yang tadi ya, cincin belian, gelang, emas, itu berharga. Dia bisa membuat saudara sukacita, mungkin bahagia. Makanya orang siang malam cari uang ya untuk ngumpulin harta. Ada yang lebih penting, yaitu hati. Kenapa kita tidak mau menjaga hati kita? Kalau saudara mampu menjaga hati kita, sukacitamu, bahagiamu tidak tergantung nominal. Jumlah. Dapat 2 saya bahagia, sekarang saya cuma dapat 1. Nah, itu tergantung dari nominal. Tapi kalau saudara jaga hatimu, maka hatimu itu tidak ditentukan, bahagianya tidak ditentukan oleh nominal. Ya. Saudara, bicara hati dulu ya. Nanti ada 3 poin. Apa yang kita harus lakukan untuk menjaga hati kita supaya dia tetap murni bersih. Ya. Seperti sebuah kaca, kalau saudara bersihkannya nanti, misalnya ada kotoran apa, bersihkannya nanti 1 tahun. Kemudian, apa yang akan terjadi 1 tahun kemudian? Nggak sekinclong ketika dia kena kotoran, saudara bersihkan saat itu. Apalagi bersihinnya nanti 5 tahun kemudian. Saudara bisa bayangkan kaca itu seperti apa? Istilahnya ada jamurnya. Kalau saya dulu jualan kaca, kacanya mati. Ada bercak-bercak yang saudara mau bersihkan pakai polstek atau pakai air keras, dia nggak akan bisa bersih. Mengerti ini ya? Supaya bisa kinclong lagi cerminnya atau kacanya, diganti. Angkap ini. Nah, saudara, dalam mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, yang diperlukan apa? Hati. Bayangkan kalau hati saudara yang, ya tadi saya katakan, penuh dengan kotoran, kebencian, kepahitan, tawar hati, kecewa.
Itu kotoran yang sesungguhnya yang saudara hadapi, tetapi saudara suka biarkan gitu. Biarin aja dah. Ngalah, seolah-olah kayaknya ngalah, tapi di sini saudara pendam, simpan. Saudara rugi sendiri. Tangkap ini ya. Dalam keadaan hati yang tadi saya katakan kotor, ya, seperti cermin atau kaca yang sudah burem, penuh dengan bercak, persembahkan kepada Tuhan, saudara bisa bayangkan. Makanya saudara kalau berdoa nggak ketemu Tuhan, yaitu kacanya hatimu, ibarat ya, nggak bening, nggak bisa tembus pandang. Padahal Tuhan tuh dekat, saudara nggak bisa merasakan. Kenapa? Nah, firman Tuhan berkata apa? Matius 5 ayat 8. Coba cepat. Matius 5 ayat 8. Cepat. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena akan melihat Allah. Suci hati itu harus dijaga, nggak bisa dibiarkan. Tangkep ini, supaya saudara lebih bahagia daripada sebelum-belumnya. Saudara sini ada nggak yang hidupnya capek hati? Teropong deh hatinya, penuh dengan kotoran, kecewa, pahit. Lihat dari mukanya juga ketahuan kok. Saudara mau bersihkan hati, dan apa yang saudara lakukan? Nanti saya bahas lebih jauh. Hatimu itu ditentukan dengan apa yang masuk setiap hari, dan hatimu itu akan menentukan tindakanmu, kata-katamu. Tangkap ini, ya. Nah, tadi saya katakan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan aja harus pakai hati. Coba. Saudara masih ingat lagu yang berkata, selidiki aku, lihat pikiranku. Salah ya? Lihat apa? Hatiku. Kalau hati saudara dengan saya seperti, ya maaf nih, comberan, suruh Tuhan lihat, rasanya aneh nggak? Lagunya bagaimana tadi? Selidiki aku, lihat hatiku. Kan lihat dong. Nah, waktu kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan adalah hati. Coba keluarkan Amsal 3 ayat 5. Supaya kita bisa percaya kepada Tuhan dengan dikatakan apa? Coba. Amsal 3 ayat 5. Cepat, Frank. Cep. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini bicara hati. Yang Tuhan lihat tuh nanti hatimu. Segenap atau sebagian. Kenapa bisa sebagian, nggak bisa segenap? Nah, itu ada kotoran-kotoran. Yang tadi saya cerita, kalau satu kaca, kalau penuh bercak-bercak, mungkin ada sebagian nih yang agak terang, bisa kita lihat, tembus pandang. Padahal firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi hatimu tuh harus bersih, 100%, baru bisa tembus pandang. Saudara doanya enak deh. Makanya saudara kalau sampai hari ini, doa lama-lama, ada yang bertanya kepada saya, ngomongin apa aja? Lucu ya. Kalau kita pacaran sama seseorang yang kita kasihi, kita ngobrol, udah 30 menit, itu rasanya belum apa-apa tuh. Kok cepet ya? Misalnya pulsanya udah habis. Tapi kalau nggak ada cinta, ngomong 1 menit rasanya kuping udah panas. Kenapa bisa begitu? Yang nggak ada komunikasi yang tadi saya katakan, terhalang oleh satu kaca, ibarat hati, penuh kotoran. Makanya firman Tuhan berkata apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pikiranmu, pengertianmu. Makanya saya sering katakan, menjamah Tuhan dengan pikiran, saudara nggak akan bisa. Coba keluarkan lagi ini. Ayo, Frank, cepat. Matius 22 ayat 37. Coba. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hati dulu yang Tuhan lihat. Baru segenap jiwa, segenap akal budi. Baru pakai pikiran atau logika. Ya, Oke. Nah, kembali lagi, sumber kebahagiaan manusia itu adalah hati. Karena hati itu adalah apa? Pusat atau sumber kehidupan. Apa yang akan terjadi dengan hati kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Apa? Ucapan, tindakan akan dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam. Hatimu ditentukan oleh apa yang masuk.
Input menentukan output. Saudara keluarnya, kata-katanya, misalnya ya, kalau yang kepahitan, sini mah nggak ada ya. Ini mah hatinya penuh dengan kasih, penuh terang firman. Coba ya, kalau yang kepahitan, kebencian, itu ngomongnya nyelekit deh, nyakitin orang, tapi dia nggak berasa. Padahal omongannya itu anggapan dia, kayaknya saya biasa aja ngomong begitu, dia nggak sadar. Ya tadi saya katakan, kalau di hatinya, comberan, kan baunya nggak sedap, itu otomatis akan keluar. Itu akan nyakitin orang lain, dan dia nggak sadar. Tangkap ini. Ada apa di dalam hatimu? Itu yang keluar. Misalnya, sudah coba. Ya nggak tahu ya, di sini mungkin nggak ada ya. Yang hidupnya dalam persungutan melulu. Nggak ada ucapan syukurnya. Saya sering katakan kalau hidupmu dari pagi sampai entar malam mau tidur itu 100%. Mengucap syukurnya cuma 20%. 80-nya ngomel melulu, bersungut melulu. Pasti ada sesuatu yang di dalammu itu menyebabkan engkau bersungut. Contoh bangsa Israel. Dia diperbudak ya, 400 sekian tahun, 430 tahun. Di Mesir diperbudak. Begitu keluar dari Mesir, harusnya bebas dong. Kenapa? Bangsa Israel itu jadi muter-muter di padang gurun selama 40 tahun. Dosanya cuma simple. Nggak bisa jaga mulut, keluarnya apa? Ngomel melulu, bersungut melulu. Karena apa? Akibat dari apa yang selama ini dimasukin di waktu di Mesir, apa? Perbudakan. Nah, kalau saudara, hati kita, hati saudara dan hati saya, itu kalau diperbudak oleh keinginan, terlalu banyak keinginan, maka timbulnya adalah persungutan. Nggak ada kepuasan. Kenapa? Ya itu tadi, hatimu ditentukan oleh apa yang masuk. Mungkin media sosial, lihat sepatu yang bagus, kepingin punya sepatu yang bagus seperti selebritis itu pakai. Ilustrasinya begini deh. Contoh nih ya, kok nggak bisa mengucap syukur? Saudara punya uang 5 juta, ya. Gini, si A punya uang 5 juta, si B punya uang 10 juta, ya. Si A 5 juta, si B 10 juta. Kalau takaran bahagia itu adalah uang, mestinya yang bahagia siapa? Si B, karena si B punya uang 10 juta. Si A cuman 5 juta. Nah, tetapi kalau hatinya yang tadi saya katakan bersungut melulu karena apa? Ada yang di dalamnya, yaitu diperbudak oleh apa? Keinginan. Terlalu banyak keinginan. Contohnya yang tadi saya katakan, si A itu punya uang 5 juta. Sama-sama kepingin punya sepatu. Si A pengen punya sepatu yang harganya 500.000. Ya. Si B pengen juga punya sepatu, tetapi pengen punya sepatunya yang 12.500.000. Jadi nggak bahagia tuh si B. Sudah tangkap nggak? Yang keluar apa? Ngomel, bersungut, nggak ada rasa puas. Sudah nangkap ini nggak? Maksud saya, yang saya mau sampaikan firman Tuhan tentang menjaga hati, supaya saudara bisa jadi seperti si A. Bahagia dia tidak tergantung daripada nominal. Kalau bicara nominal itu menentukan kebahagiaan, harusnya si B ini lebih bahagia. Kalau saya kasih cerita seperti ini, yang lebih bahagia siapa? Dia udah dapat sepatu, dia masih punya uang 4.500.000. Si B punya uang 10 juta, pengen punya sepatu 12.500.000. Ngomel-ngomel melulu. Kenapa? Nggak dapat dia. Sudah nangkep ini? Ya, ini contoh. Yang di dalam hatimu menentukan apa yang keluar. Jadi kalau yang namanya orang bersungut itu rasa nggak puas kan? Kepuasan dalam diri kita bukan terletak banyaknya harta di tangan, tetapi sedikitnya keinginan. Seperti contoh si A dan si B. Tangkap ini, ya? Oke. Apa yang harus kita lakukan dengan apa yang masuk di dalam hati kita? Hati kita ditentukan oleh apa yang masuk. Makanya iklan itu orang rela, perusahaan rela untuk membayar iklan, ya, supaya bisa mempengaruhi saudara. Bayar iklan itu nggak murah, mahal sekali. Mereka rela untuk membayar iklan itu untuk apa? Untuk mempengaruhi saudara di media sosial. Hatimu ditentukan oleh apa yang masuk setiap hari ke dalam hati pikiranmu. Nah, tema khotbah saya itu menjaga hati, artinya waktu sesuatu yang masuk, apa yang kita harus lakukan untuk menjaga hati kita. Tangkap ini. Pertama adalah, apa yang harus kita lakukan dengan apa yang masuk di dalam hati kita? Pertama adalah